Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Oppo A77s, produk terbaru dari Oppo yang dijual dengan harga 3,5 juta. Dan di video kali ini kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang Oppo A77s ini. Dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan, apakah cukup menarik atau mending yang lain aja? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain, terutama untuk bagian belakang, HP ini sudah memiliki look yang mewah. Mulai dari finishing warna hingga setup framing kameranya. Pokoknya tidak terkesan jadul sama sekali. Apalagi sudah disertifikasi oleh IPX rating. Dan tidak lupa, untuk bodinya juga solid serta kokoh dengan ketebalan hanya 8 mm. Jadi terasa kompak saat digenggam. Lalu ke bagian depan atau layar sungguh disayangkan memang, karena HP ini masih menggunakan konsep water drop screen. Padahal biasanya Oppo selalu menggunakan layar punch-hole display untuk harga di atas 3 juta. Seperti seri pendahulunya Oppo A74 dan A76. Sedangkan untuk resolusinya, HP ini hanya dibekali dengan resolusi HD+, 720x1612 pixel. Panel IPS LCD, refresh rate support hingga 90 Hz. Tapi ternyata untuk saturasi warnanya sudah cukup bagus, walaupun hanya menggunakan resolusi HD+. Terlihat fresh dan tajam, karena Oppo juga mengklaim kalau layarnya ini sudah kaya akan warna. Jadi kalau buat saya pribadi, layarnya belum full HD+, bukan sebuah masalah banget. Yang penting kualitasnya bagus, serta nyaman saat digunakan. Dan tidak lupa, untuk audionya, HP ini juga sudah dibekali dengan dual speaker output yang terletak di bagian bawah dan atas, sehingga suara outputnya jadi lebih keras. Pindah ke bagian dapur pacunya, Oppo A77s dibekali dengan kapasitas 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual up to 5 GB. Jadi seharusnya sudah cukup longgar. Lalu untuk chipsetnya menggunakan chipset Snapdragon 680 octa-core up to 2,4 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Dan mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 380 dan 1627 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark, skor yang dihasilkan ada di angka 272 ribuan. Di sini untuk chipset yang digunakan tidak ada peningkatan dari seri sebelumnya, seperti Oppo A76, Oppo A95 dan Oppo A96. Jadi dari sektor spesifikasi, jujur saya tidak menemukan sesuatu yang baru atau spesial. Namun yang jelas, chipsetnya ini memiliki efisiensi daya yang bagus dan performa stabil. Jadi kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai, bahkan gaming masih cukup bisa diandalkan. Lalu kalau untuk urusan persensoran, di sini sudah lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop juga sudah menggunakan hardware gyro, jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Sedangkan untuk urusan performa, seperti yang sudah saya singgung. Kalau hanya untuk kebutuhan kasual, semisal main sosmed, nonton film, atau kebutuhan kerja, HP ini tuh sudah cukup lancar dan bisa diandalkan. Bahkan digunakan buat main game Mobile Legends juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di settingan grafik bisa sampai ultra dan frame rate hingga high. Untuk gameplaynya di sini sudah cukup lancar, baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Sedikit frame drop atau delay tentu ada, tapi tidak sampai mengganggu banget. Di sini yang saya suka, untuk suhu dari HP-nya terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja, tidak sampai panas. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan cukup lancar. Tapi sayangnya, settingan grafik yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, hanya mentok di smooth high atau sampai balance medium saja. Namun untungnya di sini sudah didukung dengan warna layar yang bagus. Jadi walaupun settingan grafiknya tidak terlalu tinggi, tapi masih cukup nyaman saat gameplay. Apalagi untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Buat kamu yang butuh mode game di sini juga sudah ada. Tapi untuk performa gaming tes lebih lengkapnya, kamu boleh cek di channel tetangga, karena di sini kita lebih fokus review secara keseluruhan. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Dimana charging selama 30 menit baterainya sudah terisi sekitar 50%. Dan ternyata hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 1 sampai full 100% dengan kondisi data off. Jadi untuk sektor baterai kamu tidak usah khawatir. Selain ngebut saat charging, untuk daya tahan baterainya juga tergolong irit.
Digunakan buat nonton YouTube selama 38 menit hanya berkurang 3%. Main Mobile Legends selama 32 menit berkurang 6%. Dan buat main PUBG Mobile selama 37 menit hanya berkurang 7%. Pokoknya untuk penggunaan yang wajar, daya tahan baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian, tergantung pemakaian masing-masing saja. Sedangkan untuk sistemnya, Oppo A77s berjalan di Android 12, basis ColorOS 12.1. Di sini kalau untuk operating sistemnya saya no komplain. Selain stabil dan optimal, tampilannya juga sangat kekinian dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak, ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Jadi mantep banget pastinya. Kelebihan dari ColorOS HP Oppo ya memang seperti ini, memiliki banyak fitur dan user friendly. Dan yang terakhir, untuk poin kamera, Oppo A77s hanya dibekali dengan dua lensa, yaitu 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya, kita harus puas dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk sektor kamera jujur tidak seperti HP Oppo yang sebelum-sebelumnya. Selain lensanya kurang lengkap, untuk kamera selfie-nya juga kurang besar, hanya 8 megapiksel. Padahal biasanya Oppo selalu mengutamakan kamera selfie yang besar untuk harga di atas 3 juta. Sedangkan kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Tapi yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Lalu untuk hasil kamera belakang, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya sudah cukup bisa diandalkan untuk jepret foto di berbagai situasi dan kondisi. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan kurang begitu memuaskan menurut saya, terutama untuk kelas harga di atas 3 juta. Kalau dibilang bagus sih sudah bagus, hanya saja kurang memuaskan. Apalagi buat kamu yang hobi selfie, atau kamu yang lebih mengutamakan kamera depan untuk kebutuhan konten. Dan yang terakhir, untuk perekaman video, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk resolusinya, di sini hanya mentok di 1080 pixel, 30 frame per second. Dan kalau buat saya pribadi, untuk harga di atas 3 juta, kualitas perekaman video dari HP ini terlihat standar saja, tidak ada yang spesial. Mulai dari saturasi warna sampai tingkat ketajamannya, terutama untuk perekaman kamera depan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 3,5 juta, HP ini memang tidak menawarkan banyak kelebihan. Malah ada beberapa poin yang sedikit disayangkan. Seperti layar masih water drop screen, belum punya sensor NFC, kamera selfie kurang besar, dan chipset yang tidak di-upgrade. Di sini Oppo A77s memang seri terbaru, tapi ternyata HP ini tidak menawarkan banyak pembaruan dari seri sebelumnya. Paling yang mencolok hanya dari segi desain yang lebih mewah, dual speaker output, dan kamera utamanya lebih besar. Untuk selebihnya masih sama. Jadi bisa dibilang HP ini pasti kurang cocok untuk kaum mendang-mending. Namun buat kamu yang tidak neko-neko dan lebih mengutamakan HP yang nyaman, awet, dan bisa diandalkan untuk sehari-hari, HP ini baru cocok. Karena walau bagaimanapun, Oppo A77s punya performa yang lancar, daya tahan baterai awet, serta operating sistemnya user friendly, sehingga bikin betah dan nyaman. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.